Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khair Mufli, saya dari kelas 10 MIPA. Saya ingin mengerjakan tugas PKN yaitu menghafal butir-butir nilai Pancasila. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya causa prima yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara beragama, tetapi diwajibkan beragama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. 6. Memfasilitasi tumbuh kembangnya kehidupan agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat agama. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu dilarang adanya warga negara yang tidak mempunyai agama dan hidup di negara Indonesia. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia bersifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini yang dituju oleh setiap warga masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu penegakan dan kelurusan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Menetapkan manusia sebagai makhluk Tuhan karena bersifat universal adalah sifat menyeluruh atau dimiliki oleh setiap manusia atau negara di seluruh dunia, yang berarti semua orang memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki makhluk. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan cinta tanah air. 3. Menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan dan keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulan. Cinta tanah air dan bangsa, yaitu mencintai seluruh bangsa Indonesia tanpa melihat perbedaan di antara kita. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi secara umum artinya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan secara bersama, secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Hal di sini terjadi simpul yang sangat penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan adanya kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa putusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 4. Perbedaan. Secara umum, demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat, yaitu di negara bagian barat pemilihan presiden dipilih oleh para pemerintah, namun di negara Indonesia pemilihan presiden dipilih oleh rakyatnya sendiri. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensinya masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis dan berkelanjutan, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah tanpa melihat perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Penjelasan sila pertama. Yang pertama adalah mengakui adanya kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Di negara ini mengakui adanya Tuhan, dan setiap warga di negara ini pasti memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah
menjamin warganya memeluk agama dan beribadah masing-masing. Di negara ini, yang berarti di negara ini, semua warga negara pasti memiliki agama, dan negara ini membuat aturan toleransi antar umat beragama, sehingga warga negara bisa bisa beribadah secara lancar tanpa diganggu oleh agama yang lain. Penjelasan sila kedua. Yang pertama adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan orang lain. Kita harus menghormati kepercayaan apa yang mereka pilih. Karena itu, kita sebagai warga negara harus memiliki sikap saling menghormati dan saling menghargai antar umat agama. Yang kedua adalah sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa adalah sikap menghargai atau menghormati perasaan orang lain, serta kita ikut dalam situasi perasaan orang lain itu, agar kita mengetahui apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Penjelasan sila ketiga. Yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap perasaan yang sangat tinggi terhadap bangsa kita tanpa merendahkan bangsa lain. Yang kedua adalah cinta tanah air. Cinta tanah air adalah mencerminkan kita setia kepada bangsa kita di dalam segi ekonomi, politik, dan lain-lain tanpa tergiur oleh tawaran oleh bangsa lain. Penjelasan sila keempat. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi adalah suatu pemerintah memberi hak kepada masyarakat untuk membuat keputusan, dan hasil keputusan itu bisa mengubah hidup mereka. Yang kedua adalah musyawarah. Musyawarah adalah suatu perundingan bersama untuk mengambil suatu keputusan secara bijak dan adil, serta membuat semua yang mendapatkannya terasa adil. Penjelasan sila kelima. Yang pertama adalah melindungi yang lemah. Di semua negara pasti memiliki orang-orang lemah. Kita sebagai orang pintar dan berprestasi, kita harus menjaga orang-orang yang lemah itu agar tidak tertindas oleh negara lain. Yang kedua adalah kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan dengan baik. Negara Indonesia adalah negara kaya. Di setiap semua pulau Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Negara ini harus mengolah hasil kekayaan alam ini dengan baik. Jika kita berhasil mengolah kekayaan alam dengan baik, negara ini akan menjadi negara maju dan rakyatnya menjadi makmur. Sekian tugas keterampilan PKN dari saya tentang hafalan butir-butir nilai Pancasila beserta penjelasan. Saya Abdul Khair Mufli dari kelas 11 IPA C nomor absen 2 mengucapkan terima kasih.